Jadi itu di sini aku bakal menjelaskan tentang tugas KC2 yang juga diberikan di sebelumnya. KC2 sendiri terdiri dari 2 soal, itu ini soal pertama, bisa dilihat, dan juga ini untuk soal kedua. Nah, sebelumnya aku bakal membacain soalnya terlebih dahulu. Dan untuk soal pertama, diketahui sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 12 volt dan terdiri dari beberapa resistor dengan nilai R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 3 ohm, R4 sama dengan 10 ohm, R5 sama dengan 5 ohm, dan R6 sama dengan 7 ohm, serta resistor beban RL sama dengan 8 ohm. Rangkaian ini memiliki kombinasi hubungan seri dan paralel antara resistor-resistornya. Diketahui bahwa ini bentuk rangkaiannya, yang mana ini tuh merupakan sumber tegangan 12 volt, kemudian ini R1, ini ada R3, ini ada R2, R5, R4, R6, dan RL. Bisa dilihat bahwa dalam rangkaian tersebut itu R4 dan R6 ini tuh seri, kemudian ada R3 dan R4 dan R6 yang sudah disebut tadi itu juga seri, ada R2 dan R5 itu seri, namun dari R2, R5 dan ketiga resistor ini jika digabungkan itu paralel, dan dari ketiga dari seluruhnya ini kelima resistor serta R1 kalau digabungkan itu seri. Nah, kemudian pada soal pertama, poin A itu diminta teorema Thevenin untuk menyederhanakan rangkaian serta hitung tegangan pada resistor beban RL. Sebelumnya itu untuk menyederhanakan rangkaian menggunakan teorema Thevenin perlu untuk mencopot atau melepaskan resistor beban terlebih dahulu. Nah, karena 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 apa namanya? Karena resistor bebannya dicopot, jadi tuh ujungnya tuh open circuit. Nah, ini tuh jadi apa ya? Jadi ujungnya tuh digunakan dengan VTH. Yang pertama-tama yang perlu dilakukan untuk menyederhanakan teorema Thevenin yaitu dengan menghitung VTH. Makanya bagian ujungnya itu open circuit dan dimasukkan dengan VTH. Karena diperlukan untuk menghitung VTH. Kemudian tata cara menghitung VTH sendiri yaitu dengan yang pertama, kalau aku sendiri itu menghitung RN terlebih dahulu. Jadi itu seperti yang tadi aku bilang, ada yang seri, ada yang paralel. Setelah aku jumlahkan seluruhnya secara sekaligus, itu tuh datanya itu 10,1 ohm. Kemudian setelah mendapatkan RN-nya, dapat kita hitung IN-nya. IN sendiri dapat dihitung dengan V dibagi RN. V-nya itu merupakan V sumber. Jadi 12 volt dibagi 10,1 volt dan menghasilkan 1,18 ampere. Nah, dari IN-nya itu, kita dapat menghitung VTH. VTH sendiri didapatkan dari V sumber dikurangi V1. Nah, kita sebelum mencari VTH perlu mencari V1 terlebih dahulu. V1 dapat dapatkan dengan R1 dikali IN yang sebelumnya tadi, sehingga R1-nya itu 3 ohm. 3 ohm dikali 1,18 dan menghasilkan 3,554 volt. Nah, dan dapat diketahui bahwa VTH-nya itu V sumber 12 volt dikurangi 3,54 sehingga menghasilkan 8,46 volt. Dan didapatkan RTH-nya atau RN ya yang tadi aku sebelumnya sebut RN itu tuh didapatkan 10,1 ohm. Nah, ini dapatkan rangkaiannya, tapi ini belum sederhana. Kemudian dari rangkaian Thevenin itu diminta untuk menghitung tegangan pada resistor beban atau VRL. VRL-nya itu dapat digunakan dengan IN dikali RL. Nah, IN bukan INI biasa dikali RL. Ini sendiri dapatkan dari VTH tadi, VTH dikali R total atau RN. Jadi VTH 8,46 dikali RN itu 10,1 ditambah RL-nya. Jadi terus kemudian dikali RL lagi 8. Jadi 8,46 yang di sini tambah 10,1 tambah 8 jadi 18,1 dikali 8. Dan hasilnya 3,73 volt. Dan sudah didapatkan bahwa VRL-nya 3,73 volt, RTH-nya 10,1 ohm, dan kemudian VTH-nya 8,46 volt. Nah, kemudian disederhanakan, dapat dilihat bahwa
ini tuh ada VTH, kita dapatkan 8,46 ohm, kemudian dihubungkan dengan RTH 10,1 ohm, dan dihubungkan kembali secara seri dengan RL yang tadi 8 ohm. Dan RL dihubungkan kembali dengan negatif VTH. Ya, kemudian untuk soal option B, itu iya. Kemudian untuk soal option B itu tuh, jika resistor beban RL diganti dengan sumber arus, sumber arus dengan tanda petik seperti itu, sebesar 2 ampere, tegangan pada resistor R2 setelah terjadi perubahan dalam rangkaian dengan menggunakan metode analisis mix. Nah, tadi itu resistor beban RL-nya itu kan di ujungnya, jadi itu diganti dengan 2 ampere. Kemudian ditanya tentukan tegangan pada resistor R2 di sini setelah terjadi perubahan dalam rangkaian dengan metode analisis mass. Analisis mass sendiri itu menggunakan kayak gitu ya. Jadi itu aku membuat satu perkiraan mengarah searah dengan jarum jet nilai 1 dan juga nilai 2. Sekarang dari nilai 1 bisa diketahui bahwa itu dari minus T minus V1 ditambah R1 dikali I1, kemudian ditambah lagi R2 dikali I2, tambah R5 kali I5, tambah R3 kali I3, tambah R4 kali R4, tambah R6 kali I2. Salah, maksud ini I2, 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 I1, I1, I1 gitu sama 6. Kemudian setelah digabungkan semuanya didapatkan persamaan satu. Nah, setelah dapatkan persamaan ke satu itu tuh apa namanya? Setelah mendapatkan persamaan ke satu, I2 apa? Kita membutuhkan untuk kita diketahui bahwa sumber arusnya itu hanya satu sehingga sumber arusnya itu menghubungkan di antara loop 1 dan juga loop kedua. Dan didapatkan I2 min I1 sama dengan 2 dan juga I2 sama 2 I2 sama 2 plus 1. Setelah didapatkan persamaan itu atau sama sama 2, bisa diketahui bahwa didapatkan setelah dihitung-hitung bahwa I1-nya itu min 0,8 ampere dan juga I2-nya itu 1,2 ampere. Setelah dapatkan I1 dan I2, kita dapat menghitung tegangannya itu, tegangan pada VR2 itu I1 dikali R2. Mengapa I1 dikali R2? Karena memang di loop 1 awalnya tuh untuk R2-nya itu dikali I1 bukan dikali I2. I1 dikali R2, R2-nya itu R2-nya berapa ya? R2-nya itu 6 ohm. Jadi 6 dikali 0,8 sama dengan min 4,8 volt. Harusnya tuh positif. Negatif itu menunjukkan arah bahwa harusnya tuh loopnya tuh berlawanan arah jarum jam, bukan searah jarum jam. Seperti itu. Kemudian untuk tugas selanjutnya sendiri itu nomor 2, saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Diketahui sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 20 volt, sebuah sumber arus 2 ampere serta resistor dengan nilai R1 sama dengan 7 ohm, R2 5 ohm, R4 8 ohm, dan RL 10 ohm. Rangkaian ini memiliki kombinasi hubungan seri dan paralel antara elemen-elemennya. Dapat dilihat rangkaiannya, ini mirip-mirip sama rangkaian nomor 1 tadi, cuman bedanya RL tetap sama, dan yang di sini resistor di sini diganti sama sumber arus. Ini diminta untuk option pertama, soalnya diminta menggunakan teorema Norton untuk menyederhanakan rangkaian dan menghitung arus pada resistor beban RL. Untuk menyederhanakan rangkaian sendiri menggunakan loop. Nah, namun saya langsung menghitung IN-nya saja. Setelah dari loop ini, IN-nya dapat didapatkan bahwa V dikurangi 20 volt karena dari negatif ya, V dikurangi 20 volt per 7, di sini R1-nya 7 ditambah V per 5, 2 ditambah V per 8, R4. Dapatkan 2. 2 sendiri itu merupakan sumber arus. Setelah disamakan penyebut dan sebagainya, dapatkan bahwa V-nya itu 10,33 volt. Dan karena V-nya sudah didapatkan, dapat diketahui bahwa IN-nya itu V per R4. Berarti 10,33 dibagi 8 sama dengan 1,3 ampere. Kemudian resistansi Nortonnya setelah menghitung IN dapat dihitung resistansi Norton. Resistansi Norton dapat dilakukan dengan pertama itu mencopotkan sumber arus terlebih dahulu. Kemudian kita menghitung resistor yang ada.
di mana R1 dan R2 itu seri, jadi langsung tambah 7 tambah 5, 12. Kemudian R1, R2 itu diparalelkan dengan 4 dan didapatkan hasilnya Rn yaitu 4,8 ohm. Setelah didapatkan Rn dan juga In-nya, dapat disederhanakan rangkaiannya menjadi ini N-nya, kemudian ini Rn-nya, cuma RL-nya. Setelah dapatkan rangkaian ekuivalen atau rangkaian sederhana dari teorema Norton, dapat juga didapatkan arus pada resistor beban. Arus ini dihitung dengan cara IN dikali Rn per Rn ditambah RL terus beban. Jadi IN-nya itu tadi 1,3 dikali Rn-nya 4,8, 4,8 tambah 10 resistor bebannya, dan menghasilkan 0,421 ampere. Kemudian option B, nomor 2 option B, soalnya itu tentukan arus yang mengalir pada resistor 4 melalui analisis node. Analisis node sendiri kita harus mengetahui arah-arah arusnya terlebih dahulu. Saya sendiri menggambarkan arah-arah arusnya seperti ini. Ini untuk I1, kemudian ini untuk I3-nya keluar, ini untuk I2, inputnya turun, dan kesini-kesini. Nah, itu sebenarnya resistor beban, namun saya tidak hitung, jadi bernilai 0 bagi saya. Nah, ini R1 itu dihitung. Jadi diketahui bahwa I1 itu sama dengan I2 tambah I3. Nah, berarti I1-nya itu VA min 20. Min 20 itu tegangan sumber per 7 resistor sama dengan VB min VA per 5 resistor R2 ditambah 2. 2 sendiri merupakan sumber arus dari I3. Dan didapatkan persamaan pertama itu 12 VA min 7 VB sama dengan 170. Dilanjutkan. Nah, I2 sama dengan I4 tambah I5. I2 tadi VB min VA per 5 resistor R2 sama dengan VC min VB per 8 resistor R4 tambah 0. 0 sendiri merupakan RL. Karena RL-nya saya tidak hitung. Nah, kemudian di sini VC-nya itu saya hitung 0 juga. Jadi dapatkan samakan penyebut dan kita satukan lagi dapatkan persamaan kedua 13 VB min 8 VA sama dengan 0. Kemudian kita eliminasi, dapatkan VB 13,6. Terus kemudian kita substitusi, didapatkan VA sama dengan 22,1. Dan setelah dapatkan VA dan juga VB, kita dapat dimasukkan ke persamaan I4, di mana persamaan I4 ini merupakan VC min VB per 8. VC min VB per R4, R4 itu 8. Jadi VC-nya 0, min VB, VB-nya tadi 13,6 per 8. Berarti min 13,6 per 8 sama dengan min 1,7 ampere. Dan sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.